Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas mengenai anak berbakat. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Teman semua, perkenalin, nama aku Dwi Atika Nurani atau yang biasa dipanggil Atika, mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2022. Di video kali ini aku akan membahas tentang anak berbakat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak berbakat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hartini Nara, SPD, MSI. Nah, selanjutnya topik apa aja sih yang akan dibahas dalam video kali ini, yaitu pertama tentang pengertian anak berbakat, ciri-ciri dan klasifikasi anak berbakat, layanan khusus anak berbakat, dan juga kesimpulan. Apa itu anak berbakat? Mungkin beberapa teman-teman baru pernah sekali mendengar tentang anak berbakat, atau yang biasa teman-teman kira anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat sesuatu. Tapi itu sebenarnya benar ya teman-teman. Tapi kita jelaskan secara detail di video kali ini. Anak berbakat adalah anak yang secara signifikan memiliki IQ di atas 130 atau lebih, dengan potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, atau olahraga. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ada Marty Sondalam atau Utami Munandar 1982 memberikan batasan anak berbakat sebagai berikut. Anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional, memiliki kemampuan yang sangat menonjol sehingga memberikan prestasi yang tinggi. Nah, yang kedua menurut Depdiknas 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan dan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan ketertarikan pada tugas yang tergolong baik. Ada ciri-ciri dan klasifikasi anak berbakat. Ciri-ciri anak berbakat yang pertama ada membaca pada usia lebih muda dan cepat. Kedua, perbendaharaan kata dan minat luas. Yang ketiga, rasa ingin tahu tinggi. Yang keempat, memiliki inisiatif, banyak ide dan mandiri. Yang kelima, orisinalitas tinggi dalam ungkapan verbal. Keenam, memberikan jawaban-jawaban yang lebih baik. Yang ketujuh, luwes dalam berpikir. Kedelapan, terbuka terhadap rangsangan dari lingkungan, observasi tajam, peka, dan yang kesembilan adalah menggunakan firasat. Nah, mungkin ini adalah beberapa ciri-ciri dari anak berbakat. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri yang lain tentang anak berbakat atau dari anak berbakat. Selanjutnya ada klasifikasi anak berbakat. Nah, yang A ini superior, IQ-nya dari 110 sampai 125. Prestasi belajarnya cukup tinggi, kemampuan bicara yang lebih cepat, baca lebih awal, menyelesaikan tugas sekolah dengan mudah. Yang kedua ini gifted, IQ-nya dari 125 sampai 140. Dengan memiliki IQ yang tinggi, dia juga memiliki bakat yang menonjol di bidang seni, musik, drama, atau suka memimpin. Nah, dia ini serba ingin tahu, imajinasi yang kuat, senang membaca, perhatian terhadap sains. Yang ketiga ada genius. Ini memiliki IQ di kisaran 140 sampai 200 dengan memiliki kecerdasan di luar biasa, daya cipta yang memiliki kecerdasan luar biasa, daya cipta yang bernilai tinggi, daya abstraksi baik, memiliki banyak ide, sangat kritis, kreatif, analisa tinggi, egois, emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri, dan sulit menerima pendapat orang lain. Nah, itu adalah klasifikasi anak berbakat. Selanjutnya ada layanan khusus untuk anak berbakat. Nah, mungkin beberapa teman-teman bertanya-tanya kenapa anak berbakat membutuhkan layanan khusus. Maka dari itu kita simak kenapa anak berbakat membutuhkan layanan khusus. Pertama ada pengelompokan kelas khusus. Nah, siswa yang diidentifikasi memiliki keberbakatan akan dimasukkan dalam kelas khusus bersama dengan para peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama.
Adanya tingkat kemampuan yang sama oleh setiap peserta didik membuat individu dalam kelas tersebut merasa tertantang oleh situasi tersebut, sehingga mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Nah, yang kedua adalah program kelas akselerasi, dan yang ketiga ada kurikulum diferensiasi. Nah, kalau program akselerasi merupakan pemindahan siswa ke tingkat kelas lebih tinggi secepat mungkin yang sesuai dengan kemajuan belajar dan kemampuan siswa miliki. Nah, pemindahan dalam proses ini memasukkan siswa pada kelas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Sedangkan kurikulum diferensiasi mengacu pada penanjakan ekselasi kehidupan mental melalui berbagai program yang menumbuhkan kreativitas serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi menurut Semiawan 1997. Nah, kurikulum berdiferensiasi dirancang untuk mengembangkan fungsi otak kanan. Pengembangan keberpakatan dapat tercapai secara optimal dengan rancangan khusus dalam pengalaman belajar. Nah, teman-teman sudah tahu nih layanan khusus untuk anak berbakat. Nah, mungkin teman-teman juga masih bertanya kenapa anak berbakat membutuhkan layanan khusus. Anak berbakat membutuhkan layanan khusus agar kemampuan yang dimiliki anak tersebut dapat diasah dan dapat berguna untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, kesimpulannya adalah anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan biasa disebut dengan gifted. Anak berbakat memiliki IQ di atas 130 atau lebih dari itu dan memiliki rata-rata di atas dalam bidang kemampuan umum, akademik, kreativitas, dan kehidupan sehari-hari. Pengklasifikasian anak berbakat dalam dunia pendidikan khusus karena di balik kemampuan kognitifnya ada hambatan seperti sosial, komunikasi, dan tingkah laku. Maka dari hal tersebut butuh pelayanan khusus yang berbeda dari siswa yang ada pada sekolah reguler, sehingga membutuhkan peran guru dan guru yang memahami model pembelajaran, identifikasi, dan karakteristik anak berbakat. Nah, sekian pembahasan mengenai anak berbakat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak video kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan komen di bawah dan jangan lupa like ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.